berarti di Wasik Galeri. Wasik. Bareng ownernya Dandu Deva Data. Udah gak Deva ya? Udah X deh, Udah pokoknya X. Nah, Dandu BNE ini adalah seorang musisi dan sekarang dia fokus dengan barang-barang vintage ya. Ya, barang-barang vintage. Kumpul lagi sekitar kapan tuh barang-barang vintage? Ngelumpuno dari 2012 asli ini. Cuman kan dia buka warung, jadi temanya karena tema klasik. Jadi aku ngelumpuno kayak dekorasi warung waktu itu. Oh, kayak display ya. Kayak display, tadi koyo telepon umum apa tak tempel-tempel no. Terus semakin lama semakin akeh, jadi tahun 2015 mulai tak jual satu persatu. Oke. Ternyata lumayan deh hasilnya. Oh wes akhirnya melaku sampai saiki. Nah, terus akhirnya kan awakmu berkembang segala macam, terus darimu merestorasi kayak kulkas lama, Ya. ini juga itu memang semuanya yang kamu dapat itu bisa langsung dipakai atau mesti restorasi dulu apa segala macam? Akhirnya restorasi sih. Jadi berkembangnya aku malah di era pas pandemi. Ono berkah ya. Iya, jadi ekonomiku sih waktu itu ya lumayan lah. Maksudnya nggak senasib orang-orang sekitar sih. Online masih jalan lah ya. Online masih jalan, akhirnya ada beberapa temen sing nasibnya kurang api, akhirnya tak rekrut. Coba gini, mulai memikirkan coba lagi ini custom. Jadi akhirnya mulai custom itu tahun 2020. Merambai akhirnya aku bikin sign, sekarang ini bikin neon sign. Berarti ada yang baru, ada yang memang Nah, lama. sekarang gitu malah ya? lebih kayak ownernya pingin apa kita bisa bikin. Oh, gitu. Mas, aku di Pinterest ada model kayak gini, bla 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 bla. Oh bisa mas, aku bikin. Desainnya apa? Saya suka pembalap gini-gini, langsung tak layout kan. Aku sekarang lebih merambai by customize lah gitu. Nah, mau tema iki Terserah. bebas ya. Nah, kamu kan harus ono contohnya kan. Wis ana contohnya, tinggal aku aplikasi terus kebetulan ya ana tukang-tukang sing ahli ini tinggal aku ngomong iki kudu ngene. Jadi tukang las ono dhewe, airbrush ada sendiri, terus bagian yang bersih-bersih, cleaning, finishing ono dhewe. Nah, Duh, bisnis ini apa tiap hari ada perputaran, omset tiap hari atau Nggak ono sih, kayaknya mikir aku tuh ono soalnya kan buat anak-anak ya, maksudnya misalnya lagi drop ono, ya wes aku bikin. Maksudnya aku bikin dengan cara dalam artian, oh nggak ada yang order, ya wes aku bikin Oke. supaya gimana cara orang itu bisa order. Berarti juga bisa bidik yang mungkin pemula. Iya, iya. Jadi harganya mungkin nggak terlalu mahal. Ya, soalnya kadang segmennya orang kolektor itu sebenarnya ada dua fase yang berbeda. Maksudnya orang yang kolektor beneran, misalnya dia suka sign yang bener-bener karat, Oke. rusak, rustic. Pembawaan dari dulu yo. Ya, terus ada lagi satu kolektor itu dia yang sukanya clean. Oh. Nah, yang clean kita nyari kayak misalnya sign tahun 30, 40 itu susah banget. Ya, ya. Akhirnya aku bikin. Akhirnya orang misalnya dia punya garasi anggapnya 10 kali 20. Mas bisa nggak ini dipenuhin? Ya bisa, langsung tak bikin. Tinggal sudah pesanan ya kamu mau. Iya, mau apa, brand mau apa, ya. misalnya. Ya akhirnya orangnya search di Google, Mas yang ini ukuran segini, ya wes aku bikin. Berarti kayak kulkas ini fungsi kan akhirnya. Ini fungsi. Ah, mesin-mesinnya baru semua ya. Fungsi ya, mesinnya baru. Nah, ini menarik. Jadi nggak sekedar display, tapi juga bisa dimanfaatkan, apalagi dibuat display Ya, kita seperti furnitur, menarik ya. Ya, ya. Kayak TV ini ya sama, ini tahun 50. Iya. Itu sebenarnya dulu aku dapat cuma display. Lah ini terus tak servis, tabungnya tabung baru. Ya TV tabung yang terus ketinggalan sebelum LCD itu. Iya. Akhirnya dikanibal sama orangnya, akhirnya jadi. Jadi barang tua cuman energinya masih muda. Jadi kan sekarang banyak orang-orang yang entrepreneur itu malah anak yang muda-muda. Dia pinginnya yang nggak ribet. Benar. Ya itu tadi ya, maksudnya tetap bisa fungsi, Ya. tapi rasanya ini nostalgianya dapat ya. Dapat. Kan? Ini kan maksudnya yo harus inovasi ya kan. Iya sih, mindsetnya ini harus out of the box lah, maksudnya biar nggak cuma di situ-situ aja, harus sesuatu yang baru yang gimana. Cuman mixnya kita masih vintage gitu. Rootsnya kita masih vintage, cuman yang lebih modern lagi. Belanja barang-barang gini ini ya, oke, penasaran mulai apa sih cara dapetinnya gimana? Lah iku wis gasuk ya kayak awakmu lah. Nah, Ki cari Vespa sing kan enggak yo kita kan udah main insting to. Lah wis Insting, insting ya. wis maksudnya wis prosesnya kita bisa tahu barang iki iso laku apa kan kita harus main insting. Lah kalau insting itu emang butuh proses, nggak segampang sing Ya. aku tuku iki, kok tak gawe ngene pasti payu. Loh, kalau marketnya belum kebentuk kan ya susah. betul. Kita harus memulai step by step kayak gimana.
akhirnya kan kamu maksudnya nggak sekedar spesialisasimu di ini kan, macam-macam kan, maksudnya dari barang vintage itu kan luas kan. Luas, bener luas. Nah, menurutmu sendiri kan terbagi ada berapa macam sih, maksudnya barangnya sendiri dari eranya atau mungkin Kalau dulu kan, era, kamu pertama buka di Fatmosul Sastro kan, tetangga-tetanggamu yang jual barang antik kan ono sing Gucci. oh ya yang beda. apa, Kalau Ringan. kalau aku itu lebih, maksudnya lebih freshnya itu sekarang lebih gampang sih, teknologi karena lebih Ya. internet lah, terus kalau nonton Netflix settingnya oke lah, itu ya. aku kalau nonton itu mesti tak gawe referensi lah, oh keren yo bikin setting iki, yo bikin radio kok gini, setting kok gini, dibuat kayak gini, oh dapet ini masa kayak gini. Jadi ternyata tematik vintage itu ada DDW mulai tahun 20-an, 30, 40. Ya, itu tergantung eranya. Sampai era-era BMX, 80-an, 80s, ya muncul Stranger 70. Things. Ya, lah kok kan, oh ya keren ya. Aku sempat dengar kalau ada salah satu sutradara ya kan, borong barangmu dibuat Buat properti film. ya kan? Ya. Ya, waktu itu temanya ngangkat apa? Temanya waktu itu dia kebetulan karena filmnya film tentang kuliah di suatu universitas kedokteran, dia butuh alat lab. Aku dulu waktu barang vintage itu sukanya tematik. Jadi Ya. mesti aku beli langsung tak tematik. Jadi misalnya, oh aku dapat botol ini, oh ini nanti tak ini. Jadi aku kadang tak Gandengannya kumpulin. iki. Yo, tak match, udah jadi baru tak foto. Oke. Kalau udah jadi, akhirnya yang sutradara itu tahu, Mas, yang bau kedokteran ada, langsung tak foto kan, ya diambil semua akhirnya. Mulai dari gambar yang orangnya itu orang-orangan apa, terus buku-buku kedokteran, botol-botol, suntik lah apa, terus akhirnya diambil kabel. Iya kan, ternyata kan semua barang itu apapun itu di kedokteran, dibuat Iya, di iya. kantoran, pasti ada eranya kan. Ada eranya selama kita mengemasnya dengan tematik. Kalau kita ngemasnya gaduh-gaduh nggak bisa. Dan ngerti siapa sutradaranya? Anu Bramantia, bener? Iya. Borong gitu ya. Betul apa sih dulu? Ainun Habibi waktu itu. Oh, itu nanti. Pokoknya beberapa itu Ainun Habibi, terus Sanjung itu dibuat film sama Gatot Kaca itu. Oh iya. Film Gatot Kaca itu. Kalau aku lebih mainnya sebenarnya kolonial di era 1900 ke atas. Di 20, 30, 40. Bukan dinasti Meng ya? Kadoan, Mbak. Lah bagi area saiki itu terlalu horor dan terlalu tua. Iya. Jadi akhirnya ya kolektor kelas Ya berat. iyalah, yang anggap aja kayak dingdong lah buat anak yang lahir tahun 2000 Ya, up. kayak gini ya. Tulinan apa itu Mas? Ya pasti nggak mudeng. Pasti fokusnya ke itu ya, ke tematiknya. Ya, aku mulai belajar tematik, terus sekarang lebih akhirnya dekorasi tematik. Jadi kata orang, Mas aku ada garasi gini. Aku selalu katakan, Mas ini mending pakai gini. Soalnya tempatnya kayak gini, jadi ada konsultasi. Supaya nanti daripada Maja udah pesen ternyata nggak cocok. Iya. Kan sayang tuh. Kadang nggak jadi nggak masalah, cuman kan kita paling nggak konsultasi lah Yes. supaya. Tapi sampai detik ini masih ada peluang dapat barang-barang kayak gitu apa? Masih ada, cuman karena sekarang banyak pemain, harganya wis melambung terlalu tinggi. Kita beli sama jual itu tuh tipis banget, dan perputarannya udah mulai melambat. Gitu. Jadi kadang orang kan daripada ngapain beli mahal, kecuali kolektor yang Ya. garis keras loh ya. Kenapa beli mahal-mahal? Cuman satu barang, cuman ya balik lagi sih sebenarnya ke tes selera. Yang penting seleranya. Seleranya. Muncul selera Iya. untuk merestorasi barang-barang baru itu, Iya. custom apa ya kan? Dan muter terus. Iya. Sip Duk, terima kasih. Oke. Sukses buat Mas. Siap, Zun. Udah ya, muter-muter di Indonesia Vintage Festival yang katanya bakal digelar tiap tahun. Tungguin aja keseruannya. Dan aku nyobain BMX. Menurut sejarahnya juga mewakili era vintage itu sendiri ya, retro. Zaman kita kecil pasti sepeda pertama kita BMX. Ya, di era-era 80-an, bahkan ada yang tahun 70-an akhir. Dan kayak yang sekarang ini tak naikin Relic Burner ya kan. Tahun 85. Menarik. Kayaknya kita perlu nanti bahas BMX lebih detail, tetap di Anggitmu, oke?